Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Haleluya, ada sukacita Tuhan, berkat Tuhan berlimpah. Pada hari ini kami kembali lagi melayani saudara. Tidak PPKM lagi ya, tapi biarlah kuasa Tuhan nyata atas kita dan tetap kita menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Saudara, tahukah tanpa Tuhan di dekat kita, tanpa ada Tuhan di hati kita, rasanya itu hampa sekali, apalagi dalam masa-masa seperti ini. Sebab itu berbahagialah kita saudara, punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang selalu jadi sumber pengharapan kita. Ketika orang tidak mempunyai harapan lagi, dan ketika orang itu kosong hatinya, dia mudah sekali putus asa. Dan ketika putus asa itu terjadi, dia akan mengambil jalan pintas yang hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Yaitu apa saudara? Bunuh diri. Orang banyak salah menafsirkan bahwa bunuh diri adalah melepaskan segala sesuatu. Tidak saudara. Saudara beli karcis terusan, bukan Dufan, tapi karcis terusan neraka. Sebab itu jangan saudara. Kita punya Tuhan. Haleluya. Kita punya Dia yang luar biasa. Haleluya Tuhan, Kau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Nyanyikan ini, pujian penyembahan ini dengan imanmu, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
biasa Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat saya terpesona Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Tuhan berkata yang tidak kau pikirkan, yang tidak engkau sangka-sangka, akan kuberikan kepadamu. Tidak bisakah kita percayakan mujizat Tuhan yang luar biasa buat kita di masa-masa sulit ini saudara? Kepada siapa lagi kita berharap kalau bukan kepada Tuhan yang memelihara kita. Haleluya. Kau Allah yang besar. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau suka dipuji dan disembah. Ketika Lucifer dijatuhkan ke bumi menjadi iblis, sepertiga malaikat surgawi, serafim Allah, telah jatuh ke bumi dan menjadi setan dan iblis. Saat itulah sepertiga itu tugas kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Layakkan kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan kami yang di rumah masing-masing, jamah Tuhan tiap-tiap hati mereka Tuhan. Mari mengalir Roh Kudus, jamah tiap hati mereka. Isi kembali bejana yang kosong. Karena di dalam Tuhan saudara luar biasa. Tidak usah khawatir, tidak usah gentar. Tuhan mengatakan jalanilah saja yang ada di depanmu. Saya pernah kemarin saya berdoa, lalu Tuhan mengatakan, Dora, jalani saja apa yang di depanmu, jangan cari yang lain. Tatap itu sungguh-sungguh, kerjakan itu sungguh-sungguh seperti engkau mengerjakan buat aku, dan engkau akan diberkati. Jadi saudara, kau dan saya punya Tuhan yang sama. Saya diberkati, dirimu pun diberkati. Karena apa? Karena Tuhan tidak pilih kasih. Asal apa? Asal kita tetap percaya dan yakin kepadanya. Mari saudara, mari kita serahkan bebanmu pada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita puji dan menyembah Dia dengan sungguh hati. Umat percaya mengatakan, amin. Yesus luar biasa, men. Luar biasa ya. Dia sangat luar biasa. Dan sebab itu saudara, mari kita tepuk tangan, mari kita bersuka. Lagu baru nih ya. Mari mulai, musik mulai. Haleluya. Yo. Haleluya, mari kita memuji dan menyembah Dia. Karena Dia hadir saudara di tempat ini, di tempatmu. Haleluya.
Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Katakan, diselamatkan untuk penyembah. Mari kita menyembah Dia. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Musik, ho ho. Haleluya. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Tepuk tangan yang meriah. Oh, Tuhan luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus baik, saudara. Amin. Tuhan Yesus baik. Di musik Amin. gimana Tuhan Yesus baik? Oh, Tuhan Yesus baik. Luar biasa Tuhan Yesus baik. Angga, Bindi, yang di rumah. Tuhan Yesus baik. Yang lagi sakit COVID pun Tuhan Yesus baik. Dia ada di sebelahmu. Dan saudara, apapun yang Tuhan lakukan untukmu, akhirnya endingnya selalu baik. Karena Tuhan mengatakan, jalanku adalah menuju jalan yang sejahtera, damai sejahtera. Dan itu imani saudara. Luar biasa. Ya, luar biasa. Haleluya, katakan Tuhan Yesus baik, sebelah kanan, sebelah kirimu. Tuhan Yesus baik, Tuhan di Yesus rumah baik. katakan Tuhan Yesus baik. Mama, papa, Tuhan Yesus baik. Saya selalu rindu kepadanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata, katakan apa? Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan
membalas kasih-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Angkat tangan-Mu, kita sembah Dia. Oh Tuhan Yesus, kita suka disembah, suka dipuji. Oh haleluya. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita bersyukur saudara. Ya Yesus, syukur padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita siapkan
menjadi raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kepada kita semua, jemaat GSJ Kepu Dalam. Senang sekali kita berkumpul kembali, kita tetap melakukan ibadah kita pada pagi ini, hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua tetap dalam tangan kasih Tuhan, dalam tangan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan selalu menyertai kita, bersama dengan kita dalam keadaan apapun. Ya, seperti lagu tadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, kita harus katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, Dia baik buat saudara dan kita semua. Baik, kita akan sebentar mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, selamat pagi, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, Tuhan masih memberikan kami kasih-Mu yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga pada saat hari ini kami tetap berada dalam pimpinan Tuhan, dan kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji-Mu. Kami sebentar mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapa untuk mengerti di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Apapun yang terjadi, biar kami selalu berkata Tuhan Yesus baik. Berkati kami semua Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Shalom. Ya, haleluya. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah mengalami atau masuk dalam masa pandemi virus corona tuh sudah hampir 1 tahun lebih ya, kurang lebih dari bulan Maret 2020. Hari ini kita sudah bulan Agustus tanggal 1, ya kurang lebih 1 tahun 4 bulan, ya kurang lebih 16 bulan kita sudah mengalami hal-hal seperti ini. Nah, kita lihat Bapak Ibu, keadaan bukan semakin baik, keadaan bukan semakin menjadi tenang, ya. Tapi yang terjadi apa? Terjadi lonjakan virus, ya. Kita ngalamin PPKM darurat belum lama ini. Kenapa? Karena begitu mengganasnya virus ini bermutasi, ya. Sehingga kita dengar kemarin ada virus jenis baru yang bernama Delta ya, dan banyak sekali orang-orang yang kena ya, banyak sekali orang-orang yang tertular ya atas virus ini. Bapak Ibu, kejadian-kejadian di sekitar kita yang kita lihat ya dalam minggu-minggu ini, mungkin kita ada rekan, ada teman kita, atau mungkin ada saudara kita yang tertular ya. Mungkin kita kemarin baru ngobrol ya, tiba-tiba 2-3 hari orangnya nggak ada, orangnya sudah dipanggil Tuhan. Ya, kejadian demi kejadian banyak terjadi. Kita lihat di TV, bahkan ada seorang anak kecil kehilangan ayah dan ibunya ya di Kalimantan itu. Anaknya kecil, baru umur 10 tahun. Dia sudah ditinggal orang tuanya karena tertular virus ini dan meninggal, dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu Bapak Ibu, kapan kita akan dipanggil Tuhan, kapan kita kena penyakit. Yang saya harus sampaikan bahwa kita orang-orang Kristen harus benar-benar siap pada saat sekarang ini. Kita orang Kristen harus benar-benar memiliki iman dan rohani yang baik pada saat-saat ini. Kenapa saya katakan pada saat-saat ini? Memang karena saat-saat ini kita nggak ada yang tahu. Ya, baru kita ngobrol kemarin 2-3 hari sudah nggak ada.
Saya punya teman kerja, orang tua laki-lakinya dipanggil Tuhan. 2 hari kemudian mertuanya dipanggil Tuhan. Ya, luar biasa. Seperti ya Amsa bilang, hari ini mungkin pengkhotbah bilang, hari ini ada dan besok tidak ada. Dan itu yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Ya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan pikir keadaan sekarang ini kita masih tetap santai-santai aja jadi orang Kristen. Kita santai-santai aja untuk menjadi orang yang tidak setia sama Tuhan, atau kita harus biasa-biasa saja dalam kekristenan kita. Hari ini kita harus benar-benar siap dengan keadaan yang terjadi saat-saat ini, ya. Walaupun memang sekarang ini kondisinya memang sudah cukup menurun. Jakarta sudah menurun, ya. Kemarin Jakarta bisa sehari itu 12.000, 9.000, ya. Orang yang kena COVID loh, ya. Hati-hati. Hari ini saya nggak memberikan pelajaran-pelajaran mengenai Alkitab, tapi saya ajak Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak mari kita merenungkan hidup ini. Mari kita merenungkan kejadian-kejadian yang terjadi selama ini, selama minggu-minggu kemarin, ya. Dan saya lihat puji Tuhan, kita semua dipelihara oleh Tuhan. Kita masih tetap sehat, ya, kecuali ada satu jemaat kita, yaitu Ibu Marta yang kena COVID, tapi puji Tuhan sudah ada di rumah dan sudah negatif. Oh, haleluya. Tuhan baik. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, kita anak Tuhan, pasti Tuhan jaga dan Tuhan pelihara, dan Tuhan akan selalu menolong kita. Ya. Begitupun dengan saudara saya, ada hampir 10 orang kena. Baik itu kakak saya laki-laki, kakak saya perempuan, maupun suaminya, begitupun anaknya ada yang kena, begitupun mbaknya atau asisten rumah tangganya ada yang kena. 13 orang kena, ya. Dan kejadiannya luar biasa. Saya mengalami itu minggu-minggu kemarin. Saya mengalami hal-hal yang seperti itu di dalam keluarga kami, ya. Begitu mencekam, ya, begitu semuanya tiba-tiba kena, ya, tapi Tuhan itu baik. Suatu saat Bapak Ibu saya merenungkan kejadian-kejadian seperti itu, ya. Suatu saat saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi, Tuhan? Lalu saya coba menulis atau merenungkan, ya, sesuai dengan firman Tuhan, pastinya bahwa ada 3 hal yang Tuhan akan memberikan pelajaran kepada kita pada hari ini. Dan yang pasti saya katakan, Tuhan selalu ada dalam setiap peristiwa ini. Tuhan ada dalam setiap peristiwa ini, dan Tuhan memiliki maksudnya. Tuhan punya maksud, ya. Corona ini nggak mungkin tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngizinin, ya pasti tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan memang sudah izinkan terjadi, ya memang terjadi. Dan itulah kedaulatan Tuhan. Kita nggak bisa bicara, kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Dan ini terjadi karena kedaulatan Tuhan dan kemauan Tuhan. Yang saya catat nomor 1 di sini, bagaimana keadaan sekarang pandemi ini terjadi. Saya mau katakan yang pertama, di situ Tuhan mau ada proses pembelajaran hidup. Nomor 1 yang saya catat, ada proses pembelajaran hidup. Yeremia 18 ayat 7-8 berbicara seperti gini. Yeremia 18 ayat 7-8. Ada kalanya aku berkata suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap
mereka. Yang saya lihat di sini dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan, aku berkata demikian di ayat 8 ya. Jikalau suatu bangsa yang aku akan mencabutnya, merobohkan dan membinasakannya, tetapi apabila bangsa itu bertobat dari kejahatannya, maka aku menyesal dan aku tidak akan atau membatalkan ya, menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan. Tuhan berbicara di situ dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai 8. Yang saya dapat apa? Bahwa keadaan yang terjadi sekarang ini terjadi, saya yakin dan percaya Tuhan izinkan supaya manusia di dunia ini harus bertobat. Saya ulang ya. Tuhan izinkan kejadian-kejadian ini. Yang pertama, Tuhan mau memproses hidup kita untuk menjadi orang-orang yang harus bertobat. Mungkin sebagian manusia sekarang ini terlalu sibuk. Banyak dari kita semua di dunia ini terlalu sibuk untuk mengurusi hal-hal duniawi. Sehingga dia merasa terlalu sombong. Dia merasa dia tidak membutuhkan Tuhan. Dia merasa dengan kekuatannya, dengan hartanya, dia merasa dia hebat daripada Tuhan. Dan ini memang terjadi. Banyak sekali kejadian-kejadian sekarang membuat keluarga-keluarga lebih saling memperhatikan. Satu orang kena di keluarga, saya percaya, maka semua akan memperhatikan orang yang kena ini. Kecuali dia keluarga yang nggak utuh ya, keluarga yang nggak peduli. Tapi saya percaya keluarga yang utuh dia akan memperhatikan. Sehingga apa yang terjadi, mereka akan sama-sama memperhatikan, mereka akan sama-sama menolong, mendoakan. Yang tadinya cuek satu keluarga, yang tadinya satu keluarga tidak ada komunikasi mungkin. Dengan ada peristiwa ini, mereka bisa berdoa bersama-sama. Bisa saling memperhatikan. Ya. Mereka sekarang dengan keadaan pandemi ini tidak pergi kemana-mana. Kita tetap di rumah ya. Kalau nggak ada kepentingan apapun. Kita disuruh kumpul. Jangan pergi. Artinya apa ya? Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bekerja. Saatnya Tuhan suruh berkumpul di dalam keluarga kita masing-masing. Ada pembelajaran. Ada satu pembelajaran yang keadaan sekarang ini untuk membuat setiap keluarga itu berkumpul. Ya. Berkumpul, ngobrol. Yang selama ini mungkin selalu sibuk. Ada orang bekerja sampai pagi, pulang malam. Gak ketemu anaknya. Ya. Mereka hari ini bisa berkumpul. Anaknya tidak sekolah. Orang tuanya juga WFH, mungkin tidak bekerja di kantor. Ada maksud Tuhan untuk membuat keluarga-keluarga ini saling mengasihi. Seorang yang berhasil, ya, seorang warga negara China yang bernama Jack Ma. Saya mencatat di sini Jack Ma adalah orang yang sukses di dunia. Dia mempunyai satu usaha yang bernama Alibaba, ya. Kita mungkin sudah dengar bagaimana usaha dia seperti membangun usaha ini online untuk bisa orang-orang cari-cari barang, ya, seperti kita di Indonesia ada Shopee, ada segala macam ya. Dan ini adalah pendiri perusahaan itu di Cina, namanya Jack Ma. Dia punya prinsip kerja 996, Bapak Ibu. Apa artinya? Dia mewajibkan setiap karyawannya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari. Makanya disingkat 996. Orang ini gila kerja, orang ini mengharuskan karyawannya bekerja seperti itu. Suatu saat di masa pandemi ini dia gak keluar kemana-mana, dia ngobrol sama istrinya. Dan istrinya bilang begini, Bapak Ibu, saya senang dengan kejadian ini. Kenapa?
Karena pada kejadian ini kita bisa kumpul waktunya banyak. Selama ini orang ini terlalu banyak bekerja keras, gila kerja. Pergi jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Hari Minggu diisi dengan, memang ada hari Minggu satu hari dia istirahat, tapi dia masih berkumpul dengan teman-teman bisnisnya. Sehingga keluarganya jarang sekali berkumpul bersama-sama. Ya, ini membuktikan bahwa terlalu sibuknya manusia, sehingga manusia bisa melupakan keluarganya, bisa melupakan hubungan dengan sekitarnya, dengan keluarganya. Sehingga dengan kejadian ini, kita harus belajar ada nilai positifnya. Yang pertama saya melihat, ada nilai positif. Ya, jangan kita lihat negatif dulu. Pertama kita lihat positifnya, bahwa keluarga bisa kembali berkumpul, keluarga bisa kembali lagi berbicara, ya, mungkin saling bercerita satu dengan yang lain. Nah, selama ini mungkin dia tidak tahu kejadian keluarganya bagaimana, ya. Ini yang positif yang pertama. Ya, membuat orang semakin berpikiran yang baik terhadap keluarga. Membuat orang berpikiran yang lebih baik lagi mengenai keadaan hidupnya. Bahwa hidupnya ini bukan hanya sekedar bekerja, dan dia melupakan keluarga, bahkan mungkin melupakan hubungan dia dengan Tuhan. Ya, dengan keadaan berkumpul ini, dengan keadaan yang waktu banyak ini, bukan hanya sekedar berkumpul, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya baru baca kemarin seorang artis ibu kota, ya, dia bilang begini, dengan kejadian ini saya takut. Ya, orang-orang artis terkaya ini, ada perempuan dan juga ada laki-laki, saya nggak usah sebut namanya. Dengan kejadian ini sekarang saya lebih suka sembahyang 5 waktu katanya. Dengan kejadian ini saya harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab kenapa dia bilang? Sebab di sekeliling saya melihat tiba-tiba ada yang meninggal, tiba-tiba ada yang sakit, ya. Dan dia begitu takut, bagaimana kalau hal ini terjadi kepada saya dan saya belum siap untuk dipanggil Tuhan, dan saya belum siap untuk menyiapkan keluarga saya supaya tidak susah kalau saya dipanggil Tuhan. Begitu kejadian-kejadian seperti ini membuat kita semua manusia ini begitu takut, timbul kekhawatiran, ya. Tapi puji Tuhan, saya mau katakan Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran yang baik buat kita semua, supaya kita tetap punya hubungan yang baik dalam keluarga kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat di sini bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi selama ini belakangan ini, saya mencatat di sini ada proses ujian iman. Ada proses ujian iman. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, Raja Daud pernah mengalami hal yang sangat sukar sekali. Sampai suatu saat dia sudah putus asa, tapi yang dia percaya hanya kepada Tuhan. Pada saat itu dia diuber-uber Saul, hendak dibunuh. Dimanapun dia bersembunyi, di situ disuruh pasukan daripada Raja Saul untuk membunuh Daud. Dan dia begitu tertekan. Tapi orang ini adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan, punya iman kepada Tuhan. Dia tahu dalam lembah kekelaman pun Tuhan pasti menolong. Saya mau katakan kadang-kadang memang Tuhan mesti kasih hal ini supaya manusia dalam lembah kekelaman dia ingat Tuhan. Kalau nggak dikasih seperti ini, dia mungkin enak-enak hidup, dia mungkin tidak peduli dengan kehidupannya, ya, dengan kehidupan keagamaannya, dia nggak peduli.
Tapi dengan kejadian ini, dia baru ketemu namanya lembah kekelaman. Dia baru ketemu namanya suatu penyakit yang begitu membuat orang sulit untuk bisa bernafas, untuk bisa berkomunikasi. Ya, itu lembah kekelaman. Bahkan pada saat sekarang ini dengan keadaan COVID seperti ini, ada banyak PHK. Ekonomi sudah mulai banyak yang bangkrut. Ya, Tuhan mau kembalikan kita semua ke kasih yang mula-mula. Tuhan ingin mengembalikan kita kepada iman kita yang murni kepada Tuhan. Ada ujian iman di situ. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pada saat hari ini atau saat ini, sudah tidak main-main lagi kita dalam kehidupan keagamaan kita atau kekristenan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus makin dekat dengan Tuhan. Kita harus punya iman. Iman itu muncul dari apa? Pendengaran akan firman Allah. Iman itu muncul karena kita seringkali membaca firman Tuhan yang menguatkan kita. Kalau kita nggak saat ini nggak suka baca Alkitab, saya mau katakan siap-siap iman kita akan mulai goyah. Iman kita akan menyalahkan Tuhan mengenai hal-hal yang terjadi. Tapi kalau orang yang mengerti akan firman Allah, dia akan selalu mengucap syukur dalam segala apapun keadaannya. Dia akan selalu bersemangat. Dia akan selalu tetap berharap sama Tuhan. Sebab dia tahu gada dan tongkat Tuhan selalu menyertainya. Yang kedua, ada proses iman, Bapak Ibu. Ya, iman yang selama ini mati akan muncul lagi kepada Tuhan. Orang dalam lembah kekelaman mengalami penyakit itu, dia akan muncul iman, dia akan mencari Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya, penyakit COVID ini kita lihat penyakit yang luar biasa, yang selama ini nggak ada. Selama ini orang sakit bisa dijenguk, sekarang orang COVID nggak bisa dijenguk. Saya sudah mengalaminya. Ya, sehebat apapun orang itu, banyak duit apapun, kondisi kemarin rumah sakit nggak bisa menampung. Mau banyak uang pun dia keliling-keliling cari rumah sakit, susah Bapak Ibu. Dan kalaupun dia punya uang, kalaupun dia bisa membayar rumah sakit yang mahal dengan ruangan VIP, saya mau katakan itu pun juga nggak ada guna. Kenapa nggak ada guna? Karena dia akan sendiri, nggak ditengokin Bapak Ibu. Sakit-sakit yang lain bisa tengokin, sakit ini sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu sakit sendiri, maaf kata dipanggil Tuhan juga sendiri, nggak ditengokin di rumah sakit. Ya, dan juga kalau ditengokin di tempat pemakaman, setelah dikubur baru ditengokin. Ya, makanya pada saat kejadian ini saya percaya banyak manusia mencari Tuhan. Mereka akan muncul kembali mencari Tuhan yang sebagai penciptanya. Mereka ketakutan. Imannya tadinya mati, kembali tiba muncul. Dan di situ dia boleh merasakan atau mencari Tuhan, yaitu Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Ya, ayo, kejadian-kejadian seperti ini, kita anak-anak Tuhan harus percaya setiap peristiwa ini Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Yang kedua saya catat di sini, ada ujian iman di situ. Yang ketiga, yang terakhir, setelah kita mengalami pembelajaran hidup tadi ya, lalu kita ada proses ujian iman, di mana dalam kesendirian kita, dalam lembah kelam kita, Tuhan mau hadir di situ. Dan yang ketiga, ada proses kemenangan iman. Saya mau katakan ada proses kemenangan iman di sini adalah bahwa tujuan akhir kehidupan manusia ialah kemenangan
iman kita di dalam Kristus. Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman itu. Yang ketiga ada proses kemenangan iman, di mana pada saat kita titik terakhir, kita dipanggil Tuhan, kita menjadi orang-orang yang pemenang dalam Tuhan. Kita harus siap. Kita lihat dalam minggu-minggu ini, kematian-kematian terjadi karena COVID ini. Orang yang tiba-tiba hari ini bicara, besok 2 hari sudah dipanggil Tuhan. Udah gak main-main, cepat Bapak Ibu. Ya. Dalam Mazmur 90 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bayangin, Mazmur Daud berkata seperti ini. Kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Jadi yang dibanggakan apa di dunia ini? Kesukaran dan penderitaan. Bukan saya yang bicara, firman Tuhan. Jadi kalau mau hidup, jangan lama-lama lah gitu ya. Sebabnya kita banggain apa? Kesukaran dan penderitaan. Kalau Tuhan cepat-cepat panggil, kita orang beriman ya, saya bicara orang beriman. Kita harus bicara, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena setelah kita dipanggil Tuhan tidak ada lagi penderitaan dan kesukaran. Makanya kita bilang punya umur paling panjang itu 70 tahun, kalau bisa 80 tahun lah. Sebab kebanggaannya selebih itu apa? Penderitaan. Ya, jadi jangan takut. Saya bicara kematian yang ketiga ini. Jangan takut mengenai kematian. Sebab kematian adalah akhir daripada kemenangan iman kita. Di mana iman kita berada, di mana hidup kita dekat sama Tuhan atau tidak. Dan itu harus siap atau tidak. Jangan berkata, oh saya masih lama dipanggil Tuhan. Saya mau katakan, hari-hari sekarang ini orang meninggal, itu kayak orang kita gak ngerti yang benar-benar firman Tuhan dalam pokotbah bilang, hari ini kamu ada, besok kamu gak ada. Dan kejadian-kejadian banyak terjadi di sekitar kita ya. Hari ini ada, besok gak ada. Ya, bayangin. Dan Tuhan mau kita tetap bersama-sama dengan Dia. Ayo hidup benar-benar dengan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita jaga, bangun lagi hubungan kita yang setelah lama hilang dengan Tuhan. Dan hidup berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Suatu saat kita dipanggil, kita siap Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pikir hidup di dunia ini enak. Belum tentu. Dan saya percaya di surga lebih enak daripada di bumi. Di surga tidak ada penderitaan, tidak ada penyakit. Ya. Tapi kadang-kadang manusia itu terlalu mau tetap hidup panjang di muka bumi ini. Kenapa? Mungkin banyak keinginan-keinginan yang belum tercapai. Alkitab berkata ada 3 keinginan yang dicari manusia. Apa Bapak Ibu? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kalau orang sudah mau terus hidup di dunia ini, hati-hati dengan 3 keinginan ini. Kita bisa jatuh dengan keinginan-keinginan daging kita. Ya, ada pencemaran di situ, percabulan, iri hati, amarah, dengki, apalagi keinginan-keinginan daging kita itu pasti ada dalam hidup kita karena kita masih di dunia. Keinginan apalagi mata. Sudah punya sesuatu, pengen lagi yang lain. Percaya Bapak Ibu? Sudah dikasih berkat punya rumah yang kecil, pengennya apa? Rumah yang besar. Sudah dikasih sepeda motor, maunya apa? Mobil. Mobil dikasih, maunya mobil yang lain lagi, yang lebih hebat lagi.
keinginan mata. Sudah punya tas, ya kaum wanita nih, sudah punya tas yang bagus, pengennya tas yang lebih mahal. Pengennya lagi tas Hermes yang harganya 1 miliar. Oh, dilihat tetangganya punya tas yang bagus, dia pengen beli lagi tas yang bagus. Dilihat tetangganya punya mobil yang bagus, pengen lagi punya mobil yang bagus. Sudah punya rumah 1, pengen punya rumah 2. Udah punya rumah 2, pengen punya rumah ketiga. Keinginan mata dan keinginan daging. Keserakahan itu termasuk keinginan daging. Ya. Jadi hidup di dunia pun, kata Mazmur tadi, pemazmur berkatakan, penuh penderitaan dan kesukaran. Karena banyak keinginan yang kita mau. Akhirnya timbul apa? Keangkuhan hidup. Orang yang sudah punya harta, punya tahta, sudah punya harta ya, selalu pengen punya tahta. Pengen punya jabatan tinggi. Ya, karena pengen punya status yang lebih tinggi lagi. Sehingga terjadi apa? Terjadi kesombongan diri. Makanya kejadian COVID seperti ini, semua yang kaya, miskin, entah itu pejabat, entah itu orang biasa, kalau rumah sakit sudah penuh, dia tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Dia hanya berserah sama Tuhan. Dia hanya berserah dengan kehidupannya. Dan kalau memang tidak dapat rumah sakit, dia insoman, isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah juga berserah sama Tuhan. Dan kalau Tuhan kasih kesembuhan, puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, dia harus siap. Apakah dia siap untuk dipanggil Tuhan? Bapak Ibu, saya coba merenungkan kejadian-kejadian kemarin. Bahwa kejadian pandemi COVID ini memang Tuhan izinkan. Saya percaya itu. Sebab kalau Tuhan gak izinkan, gak terjadi. Dan ini membuat kita belajar mengenai hidup ini. Yang kedua, kita harus tetap memiliki iman bersama dengan Tuhan. Dan ketiga, berjaga-jagalah. Kita harus memiliki kemenangan iman. Kita harus menjadi pemenang-pemenang yang pada saat akhir dipanggil Tuhan, kita tetap setia sama Tuhan. Dan kita tetap berada dengan Bapa kita di surga. Ya? Ayo, kita terus mengucap syukur sama Tuhan. Ya, nggak usah kita bersungut-sungut sama Tuhan. Nggak perlu Bapak Ibu. Kejadian demi kejadian belum terjadi. Ya, saya percaya Tuhan pasti memelihara kita. Saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Ya, kalau sudah terjadi pun banyak juga hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Ya, kita harus berkata, itulah kedaulatan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Dan kita manusia di dunia ini, kita hanya bisa bilang, Tuhan ajar kami untuk kami mengerti hidup ini. Bagaimana kita mengerti rencana Tuhan yang sangat baik itu buat kami semua. Apapun yang terjadi, kita mengucap syukur dan berkata, Tuhan itu baik. Dan disitulah kita menjadi orang Kristen yang memiliki kasih yang murni kepada Tuhan. Kita memiliki hati yang benar-benar terbuka dengan Tuhan. Sehingga kita berkata, apapun yang terjadi Tuhan, ajar kami mengatakan Engkau itu baik. Ya, Yesus itu baik. Dia tidak pernah merancangkan rancangan yang sulit, tapi dia berikan rancangan damai sejahtera. Kematian pun rancangan damai sejahtera. Sebab dalam kematian tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, yang ada sukacita di surga. Sukacita bertemu dengan Allah kita di surga. Dan kalau memang tiba saatnya kita dipanggil, kita harus siap sedia. Ya, inilah hari ini kita belajar mengenai Tuhan ada di dalam setiap peristiwa dan Tuhan memiliki maksudnya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari-hari yang ada hari ini kita harus tetap taat
Kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada Tuhan. Pemerintah suruh jangan kemana-mana, kita jangan kemana-mana. Jangan kita melawan pemerintah, sebab pemerintah adalah wakil Tuhan. Ya, bukan kita orang yang tidak punya iman kita coba-cobai. Wah, saya anak Tuhan, saya nggak mungkin kena. Jangan, Bapak Ibu, saudara sekali dalam Tuhan. Kita harus taat. Bangsa ini terjadi seperti ini karena kenapa? Bangsa atau masyarakatnya tidak taat. Ya, kejadian seperti ini karena kenapa? Bangsa kita atau rakyat kita tidak taat. Kalau kita taat, pasti saya percaya tidak terjadi hal seperti ini. Tapi semua terjadi dan biarlah semua kehendak Tuhan yang terjadi dan yang Tuhan mau, yang berdaulat atas bangsa kita dan atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, mari kita akan tutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan mengenai perenungan hari ini, mengenai kejadian-kejadian pandemi COVID belakangan ini yang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ajar kami untuk berjaga-jaga Tuhan. Sebab kami tahu hari-hari ini semakin hari semakin sukar. Dan kedatangan Tuhan pasti akan datang. Walaupun kami tidak tahu itu kapan Tuhan. Tapi ajar kami untuk kami tetap berjaga-jaga dengan Tuhan. Dan biarlah iman itu tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Apapun yang terjadi, ajar kami mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan kami percaya dalam setiap peristiwa, Tuhan punya maksud. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk kami tetap dalam pimpinan Tuhan, hari lepas hari kami berjalan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus akan berkati kita pada siang hari ini. Mari kita angkat tangan, kita arahkan hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita. Dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita katakan semua amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati dan tetap percaya Tuhan beserta dengan kita dan selalu menjaga kita. Tuhan berkati, shalom.